Oh iya mas, Gimana? sholat itu sejatinya seperti apa sih? Sejatinya sholat ya. Hmm. Sejatinya sholat itu kita baca dulu di masyarakat atau di lingkungan kita. Ada orang yang sholat raganya sholat, tapi hati dan pikirannya nggak sholat. Pikiran dan hatinya kemana-mana, malah kosong. Tapi raganya sholat. Nomor satu itu. Nomor dua, ada yang hati dan pikirannya sholat. Hati dan pikirannya sholat, raganya nggak sholat. Nomor dua itu. Itu ada juga orang-orang ahli kebatinan, kadang-kadang dia luarnya nggak sholat, raganya nggak sholat, tapi nggak semua ya. Makanya ada kategori. Yang kedua tadi, ada yang hati dan pikirannya sholat, tapi raganya nggak sholat. Yang ketiga, ada orang yang raganya sholat, hatinya sholat, pikirannya sholat. Itu yang paling beruntung. Raganya sholat, hatinya sholat, pikirannya sholat. Yang keempat, raganya nggak sholat, hatinya nggak sholat, pikirannya nggak sholat. Itu belum kosong. Itu rugi gigi, rugi pol rugi nih. Nah, dan sholat itu sejatinya apa kan gitu. Sholat itu kan nyembah Gusti Allah. Mengingat terus. Ya, sholat itu zikru, mengingat, betul lah. Sholat itu masuk ingat kan, mengingat Allah, menyembah Allah, gitu. Menyembah setelah menyembah itu ingat. Nggak mungkin dan orang sholat nggak ingat Allah juga nggak mungkin. Nah, makanya bahasanya begini. Ada kata-kata sholato sadurunge sholat, sholato sakwise sholat. Kalau bagi orang syariat, ya sholat sebelum sholat wajib namanya sunnah. Sholat setelah sholat wajib namanya sholat sunnah juga. Nah, bagi orang-orang kebatinan beda. Sholat itu saat turunnya sholat. Sebelum sholat dia udah menembah. Pikiran dan hatinya selalu Allah, 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 Allah. Hati dan pikirannya tiap detik begitu. Nanti waktu sholat dia bareng-bareng, namanya kebersamaan, rukun Islam. Yang lain sholat ikut sholat juga kan. Nah, setelah sholat, orang yang biasa atau orang awam, dia nggak ingat Allah lagi. Betul nggak? Sholat selesai begitu loh. Yang penting menjalankan wajib. Nah, sejatinya nggak begitu. Setelah ia sholat, hati dan pikirannya masih ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hati dan pikirannya. Makanya kalau yang pakai tasbih begini Pak. Kalau orang Hindu, Buddha begini. Kalau masalah agama kembali ke masing-masing. Kalau masalah agama kembali ke masing-masing. Ada 6 agama, 1 kebatinan kepercayaan udah disahkan di Indonesia boleh. Tapi kalau masalah mengingat Tuhan yang Maha Esa, saya mengingatkan, wahai orang Hindu, ingatlah hati dan pikiranmu pada Tuhan yang Maha Esa. Wahai orang Buddha, ingatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan yang Maha Esa. Wahai orang Kristen, ingatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan yang Maha Esa. Wahai orang Konghucu, ingatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan yang Maha Esa. Wahai orang Protestan, ingatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan yang Maha Esa. Wahai orang Katolik, ingatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Wahai orang-orang kebatinan, orang kepercayaan, kejawen, buhun, dan kapitayan, ingatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Agamanya kembali ke masing-masing, silakan. Indah. Lakum dinukum waliyatin. Agama kamu saya. Kalau saya seorang budayawan, kembali ke masing-masing. Saya kebetulan Islam, gitu. Tapi saya Indonesia Raya. Saya menjaga Pancasila. Nggak boleh agama satu saling lain saling menjelekan, nggak boleh. Pancasila sudah benar, Tuhan yang Maha Esa. Yang saya kupas bukan agama, tapi Pancasila. Saya ngupas Pancasila. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Tunggal. Katakanlah Tuhan itu satu, qul huwallahu ahad, katakanlah itu Tuhan itu satu gitu. Nah, tapi karena kita ini panutan keluarga, kalau bisa yang nomor 3.
raganya sholat, hatinya sholat, pikirannya sholat. Itu yang paling top. Jangan nomor 4. Jangan nomor 4. Jangan nomor 4. Ya. Raganya nggak sholat, hatinya nggak sholat, pikirannya nggak sholat. Ya. Kalau yang nomor 1, kedua, ketiga itu kembali ke masing-masing. Tapi yang paling bagus yang nomor 3. Saya juga bukan melarang sholat, bukan menyuruh sholat. Sholat kok disuruh, nggak boleh orang nyuruh sholat. Boleh nggak nyuruh orang sholat? Gimana? Kok nggak boleh? Kan apa namanya, kalau nyuruh kebaikan boleh sih Mas. Tapi Enggak, kalau orang sholat disuruh kan jadi marahin orang. Orang lagi sholat kok disuruh. Enggak, berarti nggak boleh ya. ya, kalau orang lagi sholat kamu suruh ya nggak boleh. Misalnya beli ke warung juga Enggak, boleh apa? nggak boleh kan? Enggak, sejatinya kalau sholat itu urusan pribadi masing-masing. Ya kembali ke masing-masing, kembali ke agamanya masing-masing. Saya itu nggak nyuruh, karena apa? Karena diri saya dan keluarga saya aja masih belepotan, masih belum benar. Jadi saya itu selalu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang paling penting diri kita dan keluarga kita tidak mengganggu orang lain dan tidak diganggu orang lain. Caranya gimana itu? Orang hebat itu bila mana keluarga kita tidak merepotkan orang lain, tidak mengganggu orang lain, tapi kalau bisa membantu orang lain. Ya kan? Iya. Karena Tuhan itu hanya satu sedunia. Ada 2 emang. Sedunia ada satu kan. Kalau mengklaim dirinya masing-masing benar ya iya. Inna dina indalul Islam, agama yang benar dan itu adalah agama Islam. Ya bagi orang Islam. Kalau pakai pas ketemu orang Hindu, Kristen, Katolik ya pakainya lakum dinukum waliadin. Kamu Nah, indah toh. ya. Kalau ketemu orang Kristen, inna dina indalul Islam ya perang. Iya toh. Pas kita dengan orang Islam, inna dina indalul Islam. Inna dina indalul Islam. Agama yang benar dan itu adalah agama Islam bagi dengan kaumnya, bagi orang Islam. Tapi kalau bertemu orang Kristen hidup budaya lakum dinukum waliadin, udah diajarin Pancasila itu gitu. Dan ingat, Islam itu isinya, agama itu luarnya. Agama Islam belum tentu berislam. Iya, orang Islam belum tentu beragama Islam. Kok bisa? Islam itu artinya selamat. Orang beragama Islam belum tentu selamat. Banyak orang beragama Islam, tapi belum tentu selamat kalau dia tidak melakukan agama di dalam agamanya. Benar nggak? Di Islam KTP. Islam KTP. Karena Islam itu isinya. Islam itu kan selamat. Islam itu selamat. Kalau agama Islam itu aturan yang pakai agama Islam, aturan yang pakai Islam. Jadi orang yang beragama Islam belum tentu Islam, belum tentu selamat. Dan orang yang selamat belum tentu beragama Islam. Banyak agama lain selamat juga banyak. Ya kan? Gitu. Jadi isi sama kulit itu harus imbang. Penting belajar kulit dan isi. Sampai masih muda, tapi kalau belajar terus nanti akan banyak wawasan, banyak pengetahuan. Apalagi belajar yang lebih dulu kan lebih tua. Orang yang bukan ketir baiknya kehidupan. Sampai kok belajar umur 70 tahun. Ya udah tua sampai. Orang yang umur 70 tahun ini ilmunya apa? Sabarnya mentok, ikhlasnya mentok, ilmunya mentok, pasrah mentok. Orang 70 tahun. Ya wis tua mau ngapain lagi? Kan ibaratnya ngono kuwi. Iling. Elek ngono. Enggak pengen berantem, enggak pengen. Kalau udah tua kok masih sering berantem itu masih muda. Dalamnya masih kosong. Padi itu semakin tua semakin merunduk. Semua dibuktikan selaras dengan alam. Oke, paham? Karena udah malam kita tutup dulu. Teman sahabat mohon maaf karena ini lagi ngobrol dengan adik-adik saya di sebelah saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita dan Gusti Allah ridho seluruh alam mendukung. Kami maksud menyampaikan ke adik-adik saya ini selalu cinta, damai dan kasih sayang. Jangan ribut agama. Agama kembali ke masing-masing. Karena Tuhan yang Maha Esa itu hanya satu. Dan kalau seseorang selalu membawa cinta, damai dan kasih sayang, selalu membawa Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, dimanapun akan menemukan keindahan, bukan surganya dunia. Karena para leluhur kita udah pas. Nah kita kok nyimpang dari luhur, berarti nggak ngikutin ajaran luhur, ya nggak menemukan keadilan sosial bagi keluarga Indonesia. Benar nggak?
Kalau ngikutin ya ketemu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menemukan surganya dunia udah dicetuskan oleh para leluhur. Oke, sekali lagi bila ada salah minta maaf, bukan bermaksud untuk menggurui atau menasihati, hanya berbagi atau sharing. Semoga ada manfaatnya. Gusti Allah itu seluruh alam mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun salamnya tadi nggak ada di sini, nggak apa-apa. Tapi yang penting salam itu selamat. Makasih. Ayo.